Shalom, sahabat YKB. Berjumpa kembali pada program Injil dalam Melodi bersama saya Leonardo Emmanuel. Hari ini kita akan melihat lebih dalam tentang nyanyian Ya Yesus Dikau Kurindukan yang ada di dalam buku nyanyian kita, yaitu Kidung Jemaat nomor 84. Ya Yesus Dikau Kurindukan adalah nyanyian jemaat yang biasa kita nyanyikan pada masa-masa penantian, yakni pada masa Advent, masa di mana kita menanti kehadiran Yesus Kristus Sang Bayi Natal. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, nyanyian ini terdapat di dalam salah satu buku nyanyian jemaat kita, yaitu Kidung Jemaat nomor 84. Nyanyian Ya Yesus Dikau Kurindukan adalah sebuah nyanyian jemaat yang diterjemahkan oleh Bapak Van Dop dari salah satu nyanyian jemaat berbahasa Jerman yang berjudul O du mein Trost und süßes Hoffen. Syair nyanyian ini ditulis oleh Karl Wilhelm Osterwald. Karl Wilhelm Osterwald dikenal sebagai seorang pendidik dan penyair yang berbakat. Ia lahir pada tanggal 23 Februari 1820 di Brecht, sebuah desa kecil di Jerman. Ayahnya adalah seorang guru. Dan sedari kecil Osterwald ini telah dipersiapkan oleh ayahnya agar suatu kelak nanti dapat melanjutkan profesi ayahnya sebagai pendidik. Dan benarlah, setelah ia menyelesaikan studinya pada bidang filologi, Osterwald mengikuti kelas-kelas persiapan untuk memulai karirnya sebagai pengajar di Halle Latin School, yakni sekolah bahasa Latin Halle. Oleh karena kepandaiannya pada tahun-tahun berikutnya, Osterwald mendapat kepercayaan lebih besar lagi di dalam bidang pendidikan. Ia sempat menjadi inspektur di Royal Pedagogium di Halle. Kemudian pada tahun 1850, ia kemudian menjadi wakil rektor di Gymnasium Katedral di Merseburg. Ia pun juga kemudian menjabat sebagai direktur gimnasium di Mühlhausen pada tahun 1865. Nah, kecakapannya pada bidang bahasa itu kemudian menghantar Osterwald pada capaian yang gemilang. Tidak hanya karya-karya tulis, ia pun juga menghasilkan banyak syair, banyak puisi. Nah, karena karya-karyanya sangat indah lalu dikenal banyak orang, maka ada banyak pula musisi yang kemudian menggubah karya-karya Osterwald itu menjadi nyanyian. Maka mari kita lihat syair Ya Yesus Dikau Kurindukan karya Osterwald ini. Sama seperti bahasa Jermannya, nyanyian Ya Yesus Dikau Kurindukan juga terdiri atas 3 bait. Nyanyian ini merupakan nyanyian pengharapan akan hadirnya Yesus. Itu artinya nyanyian ini berisikan permohonan akan hadirnya Yesus yang memulihkan. Itulah kenapa pada 2 frase pertama di tiap-tiap baitnya selalu berisi tentang sebuah pengharapan akan hadirnya Yesus. Ia membuka tiap baitnya dengan syair pengharapan. Pada bait yang pertama misalnya Osterwald mengungkapkan kerinduan manusia pada Yesus yang mampu melipurkan lara dan nestapa batin manusia. Pada bait yang kedua, ia menggambarkan hati manusia yang merindu itu seperti sebuah palungan. Itu artinya ia ingin menunjukkan tidak hanya sebuah kerinduan akan kehadiran Yesus, tapi manusia itu juga rindu supaya Yesus menetap di palungan hati manusia. Sehingga hati manusia kemudian bisa menjadi cerminan terang Yesus ketika ada Yesus di sana.
Lalu pola yang sama juga ada pada bait yang ketiga, diungkapkan sebuah puncak permohonan supaya Yesus, sang juru selamat itu, bersedia memuaskan kerinduan batin akan kehadirannya. Lalu kemudian pada satu frase berikutnya, di bait pertama dan kedua khususnya, Oosterwolde mengungkap sebuah realitas. Pada bait yang pertama, ia mengungkapkan realitas tentang pribadi Yesus, tentang siapa sih Yesus itu. Bahwa Yesus adalah sang sumber kebahagiaan, sang sumber terang dunia. Lalu pada bait yang kedua, ia mengungkapkan realitas dunia yang nestapa itu apabila Yesus benar-benar hadir. Bahwa kehadiran Yesus itu akan melenyapkan segala keluh kesah. Yang bait ketiga berbeda dengan bait yang pertama dan kedua. Pada bait yang ketiga ia ingin mengungkapkan sebuah komitmen. Kalau tadi diungkapkan realitas siapakah Yesus, lalu realitas dunia ketika Yesus hadir. Pada bait yang ketiga ia ingin mengungkapkan sebuah komitmen manusia bahwa kehadiran Yesus itu akan memampukan manusia berkomitmen untuk mengabdikan dirinya di tengah dunia. Menarik. Ya, ada terjadi sebuah puncak begitu ya di tengah-tengah. Nah, lalu satu frase berikutnya di bagian akhir pada tiap-tiap baitnya merupakan ungkapan puncak permohonan kepada Yesus. Jadi lagu ini dibuka tadi dengan permohonan-permohonan, lalu kemudian Oosterwolde membayangkan jika permohonan itu terwujud bagaimana keadaannya, lalu kemudian ditutup dengan ungkapan puncak permohonan kepada Yesus. Pada bait yang pertama ia menggunakan metafora untuk menggambarkan pengharapan atas kehadiran Yesus itu seperti matahari pagi yang terbit yang akan menerangi jiwa. Pada bait yang kedua, agaknya Oosterwolde ingin mengibaratkan penantian akan Yesus itu seperti penantian yang sama yang dirasakan oleh Maria dan Yusuf, orang tua Yesus. Itulah mengapa ia menggunakan kata lahir untuk menunjuk pada kehadiran Yesus di dalam palungan hati manusia. Dan demikian halnya pada bait yang ketiga. Di ujung sekali ia menutup dengan sebuah seruan. Ya Yesus, mari, masuklah. Bapak Ibu, di dalam tradisi nyanyian gereja sangat lazim menggabungkan teks atau syair dengan melodi yang sudah ada sebelumnya. Sehingga menjadi satu nyanyian yang baru yang kemudian bisa digunakan di gereja. Nah, namun biasanya melodi yang dipilih adalah melodi dari kumpulan melodi gerejawi yang sudah dikenal dan dianggap cocok secara musikal. Dan agaknya cara itulah yang kemudian dilakukan pada syair karya Oosterwolde ini. Pada kemudian hari syair ini kemudian dibalut dengan melodi karya Johann Wolfgang Frank, yakni seorang komposer pada zaman barok. Pada mulanya di tahun 1665 sampai 1679, Wolfgang Frank ini melayani sebagai musisi istana di Kepangeranan Ansbach. Di sana ia menggubah banyak musik sakral untuk kapel istana. Kemudian pada tahun 1677 ia diangkat menjadi pendeta istana dan mendapat tugas yang amat penting untuk memberikan bimbingan spiritual, dukungan emosional, serta konseling kepada orang-orang di lingkungan istana. Tapi sayang pada tahun 1679 ia terjerat skandal dan terpaksa harus melarikan diri dari istana. Kemudian ia pindah ke Hamburg dan menjadi pemimpin ensemble musik di Hamburg Katedral dari tahun 1682 sampai 1686. Nah, di Hamburg inilah ia menghasilkan banyak karya. Karya operanya kurang lebih ada 14 karya,
Termasuk juga ia menciptakan melodi-melodi bahkan nyanyian jemaat untuk gereja. Yang 2 abad kemudian salah satunya digunakan pada syair karya Oosterwolde ini. Nah, melodi karya Wolfgang Frank ini adalah melodi pada zaman barok. Karakternya sangat khas. Agaknya pemilihan melodi ini menjadi tepat karena adanya doktrin afeksi yang terkandung di dalam musik barok, yaitu praktek di mana dalam sebuah karya musik tunggal atau sebuah bagian dari karya multi bagian menggambarkan satu afek atau emosi tunggal. Nah, dan syair karya Oosterwolde sebagai sebuah syair permohonan, fokus emosinya adalah pada pengharapan yang penuh akan penghiburan dan keselamatan yang datangnya dari Yesus. Meskipun kita temukan di dalamnya terdapat syair yang berisi kesadaran akan penderitaan dan kelemahan batin manusia, syairnya tidak secara kontras berpindah-pindah secara dramatis. Dan hal itu Bapak Ibu menunjukkan bahwa secara teologis dan puitis, emosi dasarnya tetap terjaga di dalam satu nuansa, ketenangan iman dan pengharapan yang lembut. Nah, kini mari kita perhatikan melodi-melodi yang menyusun nyanyian ini. 2 frase melodi pertama di dalam nyanyian ini menggunakan pola tanya jawab. Frase melodi yang pertama adalah frase tanya, antecedent. Melodinya terdiri atas 4 notasi. Ada do, mi, re, dan fa. Lalu gerakan melodinya mengarah ke atas, namun di ujungnya diturunkan 1 semiton untuk menutup frasenya. Do, mi, re, do, re, mi, fa, 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 mi. Ya. Lalu frase melodi yang kedua adalah frase jawab. Melodinya juga terdiri atas 4 notasi, namun dengan ragam notasi yang berbeda dari frase yang pertama tadi, yaitu do, la rendah, re, dan si rendah. Lalu gerakannya berbeda, tidak mengarah ke atas namun mengarah ke bawah, seperti sebuah jawaban atas frase yang pertama tadi. Dan sama dengan pola yang sama, ujungnya dinaikkan 1 semiton. Kalau tadi diturunkan 1 semiton, ini dinaikkan 1 semiton untuk menutup frasenya. Do, la, re, si, do, re, si, do. Gitu ya. Model frase tanya jawab ini menarik ketika digunakan pada bagian awal nyanyian Ya Yesus Dikau Kurindukan. Pada bagian awal tadi ada pengungkapan sebuah kerinduan begitu ya. Sehingga ini model tanya jawab ini menegaskan ada sebuah sebab dan akibat begitu ya. Ya Yesus Dikau kurindukan. Rindukan apa? Untuk liburkan lara batinku. Seluruh hatiku terbuka. Kenapa terbuka? Menyambut kedatanganmu. Begitu ya. Jadi pernyataan kerinduan manusia ini benar-benar digambarkan secara menarik melalui pola melodi tanya jawab. Nah, mari kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Bagian ini pun tidak kalah menarik, Ibu Bapak. Pola melodi yang digunakan pada frase melodi di bagian tengah ini adalah pola interval. Ini dia memanfaatkan jarak antar nadanya. Frase melodi ini dibuka terlebih dahulu dengan quart, yakni dari not sol rendah menuju do. Kemudian dilanjutkan dengan sext, yakni dari not do menuju ke la rendah. Coba kita lihat. Yang pertama dari not sol rendah menuju do. Sol, do, la. Lalu ditutup dengan yang sext tadi. Do,
la, sol do la, begitu. Lalu pola yang pertama ini kemudian dilanjutkan dengan cara yang sama tapi menggunakan notasi yang berbeda. Kalau tadi sol, do, lalu interval chord berikutnya menggunakan la rendah menuju re. La, re, begitu ya. Sol, do, la, re. Lalu ada interval seks, kemudian re menuju si rendah. Re, si, begitu. Jika kita gabungkan sol, do, la, re, si. Ada pola yang sama dengan menggunakan nada yang berbeda. Ini menarik Bapak Ibu ya. Apalagi ditempatkan di bagian tengah. Kita lanjutkan dulu sehingga kita tahu apa maksudnya secara utuh. Setelah pola interval yang sama itu digunakan dengan melodi yang berbeda, kemudian dilanjut dengan sebuah bentuk melodi yang arahnya turun ke bawah, kembali ke nada semula di pembuka frase pertama tadi, yakni sol rendah. Saya nyanyikan untuk kita. Sol, do, la, re, si, mi, la, si, la, sol. Agaknya bentuk melodi yang semacam ini dengan sukses menggambarkan realitas apabila Yesus benar-benar hadir di dunia, maka dunia yang nestapa itu kemudian mengalami sebuah pemulihan yang melegakan. Maka nadanya disusun ke atas terlebih dahulu. Sol, do, la, re, si, mi, la, si, la, sol. Ketika Yesus benar-benar hadir di dunia, maka dunia yang nestapa, dunia yang mengalami berbagai gejolak itu akan menjumpai pemulihan yang melegakan. Sehingga syair di bait yang ketiga, yakni komitmen manusia untuk mengabdi bagi Allah itu akhirnya juga bisa dimunculkan dan lebih bermakna. Ya. Hendak padamu ku abdikan perananku di dunia. Lalu berikutnya pada dua frase melodi terakhir di dalam nyanyian ini, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, ia merupakan ungkapan puncak permohonan manusia akan hadirnya Yesus. Nah, itulah kenapa melodinya disusun naik ke atas terlebih dahulu, bahkan hingga menyentuh nada sol, nada tertinggi di dalam komposisi nyanyian ini. Ini mau menggambarkan sebuah permohonan yang amat besar pada hadirnya Yesus. Re, mi, do, fa, re, sol, mi, do. Kemudian ditutup dengan melodi, rangkaian melodi yang turun ke bawah. Sol, mi, do, si, do, mi, re, do. Kita coba nyanyikan sekali lagi. Re, mi, do, fa, re, sol, mi, do, si, do, mi, re, do. Ditutup dengan rangkaian melodi menuju bawah, ingin menggambarkan hati manusia yang merindu Yesus, Sang Surya Maha Kasih itu. Demikian Bapak Ibu paparan singkat tentang nyanyian Ya Yesus Dikau Kurindukan. Kiranya paparan ini membantu kita untuk menghayati nyanyian ini dengan lebih mendalam.